VOA Dunia Kita yang kami bawakan langsung dari Washington DC. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto. Bagaimana pemirsa yang menjalankan puasa? Semoga puasanya lancar ya. Nah, di bulan Ramadan ini kami masih mengetengahkan berbagai liputan tentang Islam di Amerika dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan warga Muslim di sini. Benar sekali. Nah, memang setelah 2 tahun menjalani puasa di masa pandemi, sekarang umat Muslim di Amerika itu sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa lah ya. Berangsur normal ya, seperti sebelum pandemi. Jadi banyak sekali kegiatan, misalnya iftar bersama gitu sudah mulai berani dilakukan. Dan juga kegiatan-kegiatan, seperti sholat tarawih di masjid, walaupun juga masih mengindahkan prokes tentunya ya. Jadi ada masjid-masjid yang masih meminta umatnya untuk memakai masker ketika beribadah dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang udah mulai bebas gitu ya, asal sudah divaksinasi nggak apa-apa gitu. Bener, apalagi sekarang kan memang peraturan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri itu tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk menggunakan masker di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya, Mbak ya. Jadi memang lebih bebas dan semuanya tergantung dari diskresi atau kebijakan masing-masing. Nah, kalau saya sama Ginny memang ya ini aja ya, lebih baik mengikuti prokes, tetap menjaga prokes ya, daripada kenapa-napa gitu. Nah, pemirsa, seperti yang tadi sudah kami ungkapkan bahwa kegiatan di banyak masjid di Amerika Serikat itu berlangsung normal sekarang. Nah, tentunya juga di masjid-masjid di sekitar Washington DC ini. Inilah suasana iftar pertama yang berlangsung Sabtu malam di Masjid Imam Center di negara bagian Maryland. Masjid ini mengikuti penentuan hari pertama Ramadan sesuai perhitungan hisab yang tahun ini jatuh pada hari Sabtu 2 April. Banyaknya jumlah yang hadir membuat panitia sibuk memastikan semua kebagian takjil maupun hidangan berbuka. Semuanya mau datang gitu, kayaknya ya kita bisa lihat tuh. Ini aja udah nggak tahu nih, ibu-ibunya banyak sekali ya, gitu. Apalagi bapak-bapaknya belum turun. Gitu. Ya Allah, Masya Allah. Pengalaman itu hanya menebak berapa ya yang mau datang gitu ya, karena kita udah 2 tahun ya kira-kira ya, itu pandemik. Terus sekarang ada iftar lagi, ada tarawih lagi, itu senang banget kita. Merinding aku. Meski iftar bersama ini hanya diadakan pada akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu selama Ramadan, namun cukup mengobati rasa rindu akan suasana Ramadan sebelum pandemi. Yeah, it's just exciting to see everyone, to break our fast together. Udah lama nggak lihat muka-muka. Makanannya enak and yeah, it's fun to be here. Udah lama. Because last year there was no tarawih because it was COVID and stuff like that. Sekaligus kesempatan bagi jamaah dari negara lain untuk mencicipi hidangan berbuka khas Indonesia. And I don't have my family around me, so it's been really nice being around the community. It's really good. Yes, actually, a lot of dishes are rice-based and have meat in them, so it's similar to home. Tahun ini otoritas Montgomery County tidak lagi membatasi jumlah jamaah, dan Imam Center diizinkan membuka pintu sesuai kapasitas masjid, yakni sekitar 650 jamaah. Menurut aturan county, sudah direkomendasikan sudah tidak diberlakukan lagi, cuma direkomendasikan untuk menggunakan masker. Dan tanpa protokol kesehatan yang terlalu ketat, kini para jamaah juga bisa merapatkan softnya saat sholat berjamaah. Tahun ini Imam Center mengundang imam asal Indonesia Ustadz Samsuri Firdaus untuk memimpin tarawih selama Ramadan. Ustadz asal NTB ini pernah memenangkan MTQ Internasional di Istanbul, Turki tahun 2019 lalu. Samsuri menyatakan bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Memang luar biasa kebersamaannya. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja yang bersama-sama gitu, tapi juga orang-orang di luar juga memang sangat menyatu dengan kita gitu. Selain ibadah di masjid dan sholat tarawih setiap malam, Imam Center juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara virtual. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim dan Karina Amkas, dan tim VOA. Hey everybody, back in Indonesia. We are the youth of the Chong community in Seattle, and we would like to wish you guys a Ramadan Mubarak!
Ya seperti yang kita lihat di sekeliling ini orang-orang udah mulai beraktivitas. Aku juga jadi kepengen piknik di sini walaupun puasa ya. Mungkin ya. Tapi kalau panas juga ya. Panas sih ini anak ya. Ya. Memang kegiatan di Amerika saat ini sudah mulai kembali seperti normal. Ya. Tapi perlu kita ingat juga bahwa Muslim di Amerika itu hanya sekitar 1% dari total populasi di Amerika. Jadi sangat kecil ya. Sangat kecil ya. Tidak heran jadi beberapa produk, fasilitas umum itu belum semuanya meng-cater atau melayani masyarakat Muslim yang ada di Amerika Serikat. Betul, iya. Tapi Muslim di Amerika Serikat ini tidak kehilangan akal ya. Maksudnya mereka tetap dengan invention. Iya, berinovasi. Temuan. Iya, dan mereka juga mengembangkan cara bagaimana supaya kegiatan mereka itu bisa masuk dan inklusif terhadap kegiatan-kegiatan warga di Amerika Serikat. Betul. Salah satunya dengan mendirikan atau membuat daftar saham-saham mana saja yang syariah. Yang sesuai dengan kaidah Islam gitu ya. Jadi misalnya nggak terlibat dengan alkohol atau riba dan lain sebagainya. Ya. Selain itu kita juga punya cerita apa nih, Nak? Soal ini tadi kan kita udah menyinggung nih, sekarang udah mulai musim semi ya, siangnya udah mulai panjang, puasa jadi tambah lama. Nah ini apakah ada pengaruh antara Daylight Saving Time yang sekarang berlaku di Amerika Serikat dan apa sih sebetulnya Daylight Saving Time itu? Apakah ada pengaruhnya dengan orang-orang yang menjalankan ibadah itu mengikuti pola sinar matahari? Yuk langsung aja kita lihat liputannya. Oh, Atina itu dari doa yang kita baca setiap hari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita ambil itu, semoga Allah memberi kita yang paling baik dari semuanya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Berangkat dari makna sebuah doa, Yusri diaspora Indonesia di Dallas, Texas merintis Atina Enterprise tahun 2020. Atina Enterprise itu adalah usaha yang kita mencoba mencarikan stok-stok yang halal, yang syariah compliance, yang lalu kita publish supaya Muslim investor bisa memilih. Bersama beberapa diaspora Indonesia lainnya, mereka fokus di pasar saham Amerika. Dudi Rendusara adalah Direktur Keuangan Atina Enterprise di Houston, Texas. Saya ingat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan Allah itu mengharamkan riba, tapi menghalalkan trading, berjualan. Right now, kesulitannya adalah how we pick the right stocks or the companies that are according to the teachings of Islam. Disinilah Atina Enterprise berperan menyaring perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, menyangkut faktor keuangan seperti rasio hutang dan penghasilan dari bunga, serta kehalalan produk. Jadi atribut halal itu bagi saya pentingnya adalah bagaimana saya mendapatkan income tambahan, tetapi tetap dalam koridor Islam. Saya tidak ingin memiliki pendapatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga diungkapkan Beben Suteja, diaspora Indonesia yang belum pernah berinvestasi saham sebelumnya. Halal itu menjadi penting bahwa menurut saya itu adalah sebagian daripada usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan, berusaha untuk menjadi lebih baik lah sebagai seorang muslim. Prinsipnya adalah mencapai kemaslahatan bersama. Adalah rugi sebetulnya kalau duit itu hanya ditaruh di bank, tapi kalau ditaruh di sebagai investment, you have a chance the money can go as the company perform better. Pesan kami adalah kita ingin membantu, at the same time memberikan education to our fellow Muslims, not to be afraid of investing in the stock market. Dari Dallas dan Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Setiap minggu kedua Maret, warga Amerika memajukan waktu 1 jam ke depan hingga awal November saat mereka kembali memundurkan waktu 1 jam. Kegiatan memaju mundurkan waktu ini disebut Daylight Saving Time, yang fungsinya memaksimalkan siang hari di musim dengan temperatur lebih hangat. Artinya lebih banyak kegiatan yang bisa berlangsung, mulai dari olahraga hingga bisnis. Asosiasi Nasional Minimarket Amerika menyebut Daylight Saving Time menghasilkan pemasukan ekstra $5 miliar per tahun.
Tapi jika Kongres AS sepakat, maka rutinitas yang telah berlangsung sejak 1966 ini akan berakhir. RUU bertajuk Sunshine Protection Act akan membuat waktu Daylight Saving Time permanen, sehingga selama musim semi hingga gugur, waktu siang akan lebih panjang. Tapi berarti pagi pun gelap lebih lama. Ini menjadi problem bagi sejumlah umat beragama yang beribadah mengikuti pola sinar matahari. Termasuk umat Islam. Walau sebagian berpendapat ini bukan masalah, anyway we have to come, so we have to adjust ourselves to whatever time we'll have. Namun sebagian lain menilai ini akan berpengaruh terutama saat puasa Ramadan. People will have to get used to a longer day essentially to fast. Next year, Ramadan is going to be 12 days earlier, which will be right around the time of time change. I think that having a consistent time is something that people would prefer. Umat Yahudi Ortodoks pun keberatan karena ibadah fajar mereka berlangsung 45 menit. In some cities, there's going to be days, weeks, or even months of sunrise after 8 o'clock. And if you finish your prayers after 9 o'clock, how do you get to the office? Alasannya bukan sekedar soal ibadah. It was jet black outside and kids were going to school, either walking, by bicycle, by car, or by bus. There were accidents. Incidents, unfortunately, that involved assaults. Berbagai studi membuktikan meningkatnya resiko kanker, serangan jantung, dan obesitas jika jam biologis terganggu. There's a 6% increase in fatal car accidents as associated with daylight saving time year after year. You can't argue against statistics that are saying that we're putting people at risk. Kongres pernah berupaya menjadikan daylight saving time permanen tahun 1973 untuk menghemat energi. Tapi batal karena banyaknya protes terkait meningkatnya jumlah kematian anak-anak sekolah akibat kecelakaan di pagi hari. Dari Washington DC, VOA. Kita masih punya cerita-cerita menarik soal Muslim di Amerika dan bagaimana mereka menjalankan ibadahnya selama bulan Ramadan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Masih dalam program Dunia Kita dan kami masih membawakan cerita-cerita soal Muslim di Amerika Serikat terutama selama bulan Ramadan ini. Seperti apa sih kegiatan mereka? Nah, sekarang kita daripada di Washington DC terus, mendingan kita pindah kota yuk, Jen. Kemana nih? Jalan-jalan ini kita mau ke Atlanta, di negara bagian Georgia. Nah, ini ada salah satu program re-entry atau mengembalikan para narapidana, mantan narapidana itu ke masyarakat. Benar, masuk lagi berasimilasi dengan kehidupan di masyarakat itu seperti apa sih? Betul. Karena nggak mudah ya, Nak ya. Iya, nah, selain itu ada cerita apa lagi? Nah, kita juga akan berkunjung ke sebuah warung halal. Nah, biasanya kalau restoran halal kan identik dengan ya masakan Middle Eastern gitu ya. Tapi ini warung halal Indonesia dan sudah 2 tahun berdiri di Atlanta. Asik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan adalah salah satu tujuan dari IMAN. Singkatan dari Inner City Muslim Action Network, organisasi nirlaba yang berdiri di Chicago pada tahun 1997, kemudian di Atlanta pada tahun 2016. Program Green Re-Entry adalah kegiatan yang membekali mantan narapidana dengan keterampilan agar bisa kembali ke masyarakat. So we provide the Green Re-Entry program as a hub and a base to connect those who are coming home after incarceration to have proper housing, that they can grow and start on a new footing, and then job training. And our job training and vocational training focuses in the area of construction. And so those ways in which we connect with at-risk youth and returning citizens is through a large network of people who love and enjoy our work and want to see these people who are coming home have a better opportunity. So, Assalamualaikum. Welcome to the Green Re-Entry Village here at Iman. Ini adalah Green Re-Entry Village, sebuah hasil dari program ini di mana Iman membeli bangunan apartemen tua di Atlanta pada tahun 2019. Kemudian para peserta program merenovasi dan membangunnya menjadi tempat tinggal baru bagi masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Totally gutted out. Everything was pulled out of here all the way down to just the bare studs and then rebuilt, redesigned. Masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya. Imam opened the door for me with open arms, and it's a blessing for me
It was a blessing for my family. It was a blessing for all that's concerned. And I think that everybody in the program, all this is a blessing for us. Before then, we had lost a home, and we was, you could say, homeless for a month. What Iman has did is offered us a place to begin again, to start over, affordable housing. But the greatest thing to she and I is when you see Iman, it's an Islamic Muslim organization. And even though we're not Muslim, they offer us the same opportunities, give us the same love as they do their brothers and sisters. Salah seorang koordinator Green Reentry adalah mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman selama 35 tahun. Just participating in Iman's activity allowed me to be able to see how impactful they were, you know, for the community of brothers and sisters. Anyway, I'm contributing as a blessing for me. Dengan dana yang didapat dari sumbangan orang-orang yang peduli, yayasan serta bantuan dari pemerintah, program dari Iman ini sudah melahirkan 45 orang lulusan terampil. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya. Kami berkeyakinan bahwa, oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal gitu. Restoran yang dinamai dengan Warung Indonesia Halal berada di kota Doraville, negara bagian Georgia. Menu Indonesia Halal susah ditemui, karena memang lebih mudah menemui restoran halal dengan menu Timur Tengah. Wajar saja karena dari lebih 3 juta Muslim di Amerika, lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Timur Tengah, menurut data sensus tahun 2020. Karena Muslim di Amerika hanya sekitar 1% dari penduduk, bagaimana mencari bahan makanan halal? Jadi kalau belanja halal ini ada berapa toko halal yang dikunjungin biasanya? Saya beberapa ya, supplier, tergantung supply-nya. Yang pertama yang main ya adalah di restoran Dipo, yang bagian halal meat section. Yang kedua ada saya supplier satu lagi dari supplier Al Amin, yang juga menyediakan menjual produk daging halal. Ini udah di bawah 40 degrees. Kalau udah di bawah 40 degrees ini bagus. Bagus, oke. Teraman lah. Hanya sekitar 10% warga Indonesia dari pelanggan restoran. What do you usually order here? I'm not usually a big fan of rendang. It's okay. But over here it's like, I don't know how to say it. It's rich. It's, you know, the sauce is like got a little thick and got some flavor to it. It's quite good. Restoran ini selain menyediakan hidangan halal, juga menyediakan tempat sholat. Dan ini jarang sekali loh. Nah, bagaimana dengan bulan puasa? Kita tetap buka, tapi jamnya disesuaikan. Kita tidak buka untuk siang. Jadi, iftar itu dimulai dari jam 3.30 untuk prepare. Hidangan apa aja yang disediakan? Ya, ada kolak, ada kurma, ada bakwan-bakwanan. Pokoknya di sini kalau untuk iftar penuh. Jadi kita set sebagai buffet gitu. Sedap sekali nih. Ambil sendiri langsung dari dapur. Dari Doraville, Georgia, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA. Gak kerasa, sudah 30 menit kami menemani Anda membawakan berbagai macam cerita tentang warga Muslim di Amerika Serikat. Dan juga ini ya, semoga memberi inspirasi ya. Di bulan suci Ramadan ini kita tetap harus membantu sesama, peduli dengan komunitas. Nah, pemirsa, jika Anda masih ingin lihat liputan lain dari VOA Indonesia, boleh mampir ke website kami di www.voaindonesia.com ataupun di YouTube channel dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan juga kami undang menjadi sahabat kami di media sosial ya, di Twitter, di Instagram, di Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Bisa juga kok nyerahin pertanyaan atau misalnya saran gitu ya. Kirim aja video. Apa di Amerika Serikat. Betul, update terkini di Amerika Serikat, langsung aja kirim videonya. Kalau gitu kami undur diri dulu dari kawasan The Mall di Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda. Dadah.